Panjenengan akan lebih suka menyia-nyiakan waktu panjenengan, membuang-buang waktu panjenengan daripada istiqomah mempertahankan manunggal jati panjenengan. Ya ini baru saya ketahui akhir-akhir ini. Ternyata kejadiannya seperti itu. Jadi selain senang itu nggak ada. Selain senang. Capeknya seperti apapun yang ada hanya senang. Yang ada senang. Nah susah senang ini kan karma. Susah senang itu kan karma. Itu kan sebab akibat. Nah kalau kita mencari kesenangan berarti kita mencari karma tuh. Yang saya kurang paham, kepada mereka-mereka yang melakukannya. Semisal contoh, makamnya Syekh Jambu Karang. Syekh Jambu Karang, kuburannya itu di atas puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga. Di situ hanya ada satu-satunya makam. Di puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga itu hanya ada satu-satunya makam, satu-satunya kuburan, yaitu Syekh Jambu Karang. Dari bawah, untuk bisa mencapai puncaknya Gunung Ardilawet, di mana Syekh Jambu Karang dikubur, itu membutuhkan sekitar 7 jam, kurang lebih 7 jam. Jadi kalau start pagi itu sudah hampir sore, nyampe di puncak itu sudah hampir sore. Sekitar 7 jaman. Dengan jalan setapak yang terjal, penuh bebatuan. Kalau hujan licinnya pol karena tanahnya itu tanah lempung. Jatuh pasti sering. Itu untuk bisa mencapai makamnya Syekh Jambu Karang di puncak Gunung Ardilawet, Kabupaten Purbalingga. 7 jam lebih. 7 jam ini kalau digunakan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati, dimensi mana yang tidak panjenengan tembus? Tidakkah panjenengan terpikirkan ke situ? Mendaki Gunung Ardilawet ini contoh ya. Mendaki Gunung Ardilawet untuk minjem, katakanlah untuk orang-orang yang sudah mengerti kan bukan ziarah lagi kan. Untuk orang-orang yang sudah mengerti ingin meminjam tempatnya Syekh Jambu Karang melakukan patrap samadhi. Ya. Meminjam tempat tinggal terakhirnya Syekh Jambu Karang di atas puncak Gunung Ardilawet Purbalingga untuk melakukan patrap samadhi. Mencapainya memakan waktu 7 jam lebih. Kalau pelan-pelan bisa 8 sampai 9 jam. Itu dibuat cepat itu, 7 jam itu dibuat cepat. Baru sampai di makamnya, kuburannya Syekh Jambu Karang. Setelah sampai di kuburan Syekh Jambu Karang, karena tujuannya minjem tempat untuk melakukan patrap, setelah sampai di makamnya Syekh Jambu Karang, melakukan patrap hanya 15 menit. Imbang nggak tuh? Ya, imbang nggak? Ini susah payah loh ya, susah payah. Hanya 15 menit. Itu paling lama. Lebih dari 15 menit potong dah leher saya. Lalu saya pernah ngalamin sendiri. Bagaimana bisa patrap lama, lu capek. Ya.
Coba jenengan renungkan. 7 jam, 8 jam melakukan patrap samadhi manunggal jati, mampu diam selama 7 jam. Ini dimensi mana yang tidak bisa ditembus? Sampai dimensinya Tuhan itu loh kita bisa sampai. Kalau diamnya bisa 7 jam. 7 jam, waktu emas 7 jam ini hanya kita buang hanya untuk mencari senang, mendaki gunung, mendatangi makam-makam. Kalau orang awam belum mengerti, ya, orang awam belum mengerti. Ini seorang putra kekudangannya Romo yang seluruhnya sudah saya berikan. Belum ada yang sudah nggak ada yang belum saya berikan itu. Semuanya sudah saya berikan. Melakukan ini. Gimana? Melebihi orang awam kan? Melakukan melebihi orang awam kan? Nah ini panjenengan harus hati-hati di sini. Percayalah, apapun yang panjenengan lakukan, apapun yang kita lakukan, selain patrap samadhi manunggal jati adalah transaksi bisnis dengan Tuhan, ikut campur urusan Tuhan, bahkan mengambil alih atau merebut kekuasaan Tuhan. Selain manunggal jati loh ya. Jadi kalau panjenengan sampai melakukannya buang waktu, percayalah hanya buang waktu dengan sia-sia. Kalau merasa senang dengan menceritakan pengalaman spiritual pribadi kepada orang lain, kenapa harus masuk hutan? Tinggal main aja ke tetangga. Dengerin spiritual gue. Jangan main-main. Percayalah, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah di depan saya, pura-pura capek di depan saya, pura-pura tobat di depan saya, panjenengan akan mengalami seperti apa yang saya sampaikan tadi setelah meninggalkan pesanggrahan ini. Nah, tinggal panjenengan kuat apa tidak. Kalau panjenengan kuat dengan motivasi yang saya sampaikan ini, tentunya panjenengan akan menolak. Karena apa? Karena hanya buang waktu. Mending panjenengan jadi buruh, jadi kuli, bisa beli rokok. Dapat duit, bisa beli apa saja yang panjenengan mau. Bisa beli jualan yang dijual online di internet itu. Nah, punya duit, kerja. Nah, kalau seperti itu, udah buang waktu, buang duit, buang tenaga, nggak dapat apa-apa. Ya kalau sampai di sana ketemu orang, bisa ceritakan tadi saya naik gunung, wow keren. Kalau ketemu orang lah, kalau nggak ketemu orang, toleh. Ngedengkel tuh di sini, karena apa yang dialami itu nggak ada yang tahu kan. Jadi nggak bisa pamer kan, nggak bisa pamer apa yang dialami selama mendaki itu tadi. Lalu nggak ada orang di sana. Kalau ada orang langsung bisa menceritakan, itu puas, rasanya puas, seneng banget dengan menceritakan jatuh bangun ketika mendaki gunung itu pada sesuatu. Wah seneng banget. Itu saya dulu seperti itu. Saya yakin semua sama. Apalagi sekarang musafir bisa viral loh. Kalau panjenengan mau direkam, dimasukkan ke TikTok, panjenengan bisa viral. Jadi bintang TikTok. Kalau cuma mau mencari viral, gampang. Gampang mencari viral, gampang. Masuk ke tengah pasar. Semuanya sesat. Yang benar cuma Wahyu Pancagaib. Pasti ditangkap jadi viral kan. Oh direkam rono, direkam rene. Iya. Tapi kan viral.
Yang penting kan judulnya viral. Ingat, pencapaian suci itu memang mudah. Pencapaian suci itu memang gampang. Selagi saya masih ada di sini. Kalau saya sudah nggak ada di sini, saya nggak bisa cerita gampang atau mudah tuh tentang mencapai suci. Namun untuk mempertahankan suci yang sudah berhasil dicapai ini tadi, lah ini yang tidak mudah. Kalau panjenengan pura-pura lelah, panjenengan pura-pura capek alias belum bertobat. Nah kalau sudah seperti itu, ingat. Ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Kalau ini bisa dilakukan berulang-ulang kali, ya mungkin Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya berulang-ulang kali tuh. Untuk yang manunggal jati, kalau panjenengan siap saya temani mencapai fitrah atau suci dan manunggal dengan suci atau fitrah, saya temani malam ini. Dan kalau panjenengan sekali lagi, kalau panjenengan hanya pura-pura lelah, pura-pura capek, jangan lupa dengan apa yang saya katakan ini. Pasti panjenengan akan mengalami seperti yang saya sampaikan tadi. Ya tinggal panjenengannya. Pokoknya kalau saya saksikan, saya ketahui kok jumlahnya semakin bertambah gitu ya. Yang munafik gitu. Nah, belum capek, belum lelah ngaku lelah, hanya ingin spiritualnya ditemani oleh saya. Itu kan orang munafik tuh. Pecundang kan? Nah, kalau jumlahnya semakin bertambah, maka saya akan membuat kejutan. Di tahun 2025 nanti saya akan membuat kejutan. Dengan keadaan manunggal jati saya akan membuat kendaraan tanpa mesin, tapi bisa terbang. Menghadapi mereka-mereka yang menyatakan getun, menyesali diri. Dan semua pernyataan penyesalannya itu tak ece, tak kipas-kipas ini. Nah, waktunya tinggal beberapa bulan lagi kan. Sampai ya kita tunggu aja tanggal mainnya gitu aja. Kalau enggak percaya tunggu aja tanggal mainnya. Seperti yang sampai ngomongkan itu kan terbukti semua di Malang. Itu apapun yang terbukti itu bukan inti. Yang sedang saya usahakan ini adalah kejadian di tahun itu. Gitu. Saya sudah terlanjur banyak mengenal manusia dan seluruh makhluk sudah terlanjur saya cintai, sudah terlanjur saya kasihi, sudah terlanjur saya sayangi. Kalau terjadi kiamat, betapa hancurnya hati saya menyaksikan semua itu. Walaupun tidak ada hadisnya, walaupun tidak ada dalilnya, walaupun tidak ada firmannya, percayalah kiamat itu bisa kita hentikan dengan kebajikan. Kiamat ini terjadi karena banyaknya sampah kan? Logikanya kan gitu. Kiamat ini kan pembersihan, peniadaan, penghancuran. Dari apa yang sudah ada tapi tidak sesuai dengan maksudnya Tuhan. Kemudian dikiamatkan, diperbarui lagi. Lah kalau sampah ini nggak ada, alasan apa untuk kiamat? Apa yang mau dibersihkan? Loh, sampahnya nggak ada. Ini loh yang saya maksud. Kalau tentang apa yang saya omongkan terjadi di sana, itu kecil, sepele. Yang skala besar ini loh yang perlu kita renungkan.
Nah, kalau panjenengan gagal di sini, panjenengan juga akan mengalami plus menyaksikan apa yang dialami oleh keluarga besar panjenengan. Apa enggak menyedihkan tuh? Dan itu dialami secara sadar loh. Enggak pingsan. Ketika digulung tsunami ya dalam keadaan sadar, artinya kan merasakan sakit, ya gelagapan, wap gitu. Nah, kalau pingsan sih enak, enggak tahu apa-apa. Ini loh yang perlu kita renungkan. Percayalah, walaupun nggak ada dalilnya, walaupun nggak ada hadisnya, walaupun nggak ada ayatnya, kiamat bisa kita hentikan dengan kebajikan. Karena apa? Karena kiamat itu diadakan sebab banyaknya sampah. Nah, kalau sampah ini nggak ada, alasan apa untuk kiamat? Nggak ada alasan untuk kiamat kalau nggak ada sampah di dunia ini. Yang paling rawan sekali lagi adalah sukma-sukma di alam kasukman sana. Ini rawan banget, bahkan bahaya. Kalau kita belum lelah, kalau kita belum benar-benar lelah, belum benar-benar capek, bahkan bahaya. Yang paling rawan sekali lagi, yang paling bahaya adalah para sukma yang tinggal di alam kasukman sana. Tadi saya katakan, semakin cakra otak, Baitul Makmur, Kundalini, Nang, Neng, cakra jantung, Baitul Muharram, Kundalini, Ning, Nung, cakra kelamin, Baitul Muqaddas. Semakin berkoneksi, semakin berkomunikasi tanpa hambatan, semakin kita manunggal jati dengan alam semesta seisinya plus Tuhan di dalamnya. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang tidak berkomunikasi dengan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak terkoneksi dengan kita. Artinya sukma-sukma ini juga sama kan? Kalau kita belum benar-benar capek, kalau kita belum benar-benar lelah, ada sukma datang. Hey bro, aku seh loh. Dulu aku viral kalau diundang sekian juta. Di sana ada sesuatu, ada satu tempat yang luar biasa dan itu cocok untukmu. Ayo aku antar. Sudah pasti kita akan mengikuti. Untuk mengikuti, kita harus merogoh kantong. Ini kantong kosong, bagaimana ngerogohnya? Harus ngerogoh kantong. Meninggalkan kepentingan, pekerjaan, keluarga. Hanya untuk mengikuti sukma. Sukma yang nggak ada apa-apanya statusnya dibanding diri kita. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama diperbudak oleh sukma. Nah, kalau sudah menjadi budaknya sukma, ya siap-siap kita akan menjadi sahabat para sukma itu di alam kasukma sana. Ini sudah, intinya sudah nggak ada lah yang belum saya sampaikan, yang belum saya informasikan tanpa tedeng aling-aling itu sudah nggak ada. Termasuk penggambaran bahwa manunggal jati untuk pertama kali itu sama halnya sebutir telur di ujung tanduk. Ini banyak ini videonya tentang ini. Artinya rawannya rawan. Lah agar supaya telur di ujung tanduk ini bisa menjadi lapangan.
ndak runcing lagi, sehingga telur ini tadi ndak rawan gelimpang, dibutuhkan istiqomah manunggal jatinya, dibutuhkan tumaninah manunggal jatinya, dibutuhkan kontinu manunggal jatinya. Sehari semalam, sehari semalam, secara kontinu, sehari semalam ini kontinu loh ya. Sehari semalam secara kontinu saya mendatangi gunung atas petunjuk sukma. Setelah sampai di sana melakukan patrap samadhi, apapun itu, entah manunggal jati, sowan dan lain sebagainya, hanya 10 menit. Melakukan patrap di rumah juga 10 menit. Melakukan patrap di tempat-tempat keramat 15 menit. Paling lama 15 menit, itu udah paling lama. Melakukan patrap samadhi apapun paling lama 15 menit. Maka ketika mengikuti bisikan sukma itu, datang ke tempat itu sehari semalam tuh full. Belum lagi nanti mendaki gunung kalau tempatnya gunung. Belum lagi nanti kalau hujan, karena ini musim hujan kan. Sungguh sia-sia kita membuang waktu itu. Kebajikan terbaik adalah menjadi kitab suci sejati, ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup, berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup, alias mempraktekkan atau melakukan apa yang menjadi harapan Romo, kekudangannya Romo. Ini adalah kebajikan terbaik. Lah daripada membuang waktu sia-sia, sudah berkorban nggak dapat apa-apa, lah mending diam di rumah, menjadi kitab suci sejati bagi keluarganya sendiri, menjadi wulangre sejati bagi keluarganya sendiri, menjadi berbudi bawa laksono bagi keluarganya sendiri. Kalau belum bisa sesama makhluk hidup, ukuran keluarga sendiri. Itu lebih luar biasa daripada membuang waktu dengan sia-sia. Wis lakunya kemomoran, ndak dapat apa-apa, kehilangan, capek.